Spare me, Great Lord. Chapter 601 Bahasa Indonesia. Jeep itu menuju ke utara dengan hanya Lu Su dan Chen Zuan di dalamnya, karena sisanya telah memasuki sisa-sisa pada hari berikutnya saat Lu Su kembali. Roda Jeep mengirimkan gelombang pasir beterbangan di udara. Di kedua sisi mobil, lanskap terkikis angin anehnya aneh. Tidak heran tempat itu digambarkan tidak biasa, karena bentang alamnya sendiri mengingatkan pengunjung akan neraka mitos. Kakak Su, apa yang kamu harapkan dari sisa-sisa kali ini? Chen Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin ada petir yang menyambar orang, jawab Lu Su dari kursi belakang, dengan mata terpejam. Petik 2. Jangan menyimpan dendam, aku hanya mengatakan hal-hal yang salah. Ngomong-ngomong, apa menurutmu mereka dekat dengan relik itu? Sudah 9 hari sejak kelompok pertama masuk ke dalam sisa-sisa. Mungkin ada petir yang menyambar orang, kata Lu Su dengan tenang. Dari kesusahan Chen Zuan, plus 999. Terkadang Lu Su merasa ada lebih banyak kebebasan di luar negeri. Tidak peduli seberapa nyaman dia merasa menyerang secara verbal Chen Zuan, lemak kecil inilah yang membawanya keluar dari lubang saat itu. Karenanya, dia juga tidak boleh terlalu jahat padanya. Namun, jika itu bukan Chen Zuan, tetapi seseorang dari Phoenix Society atau Departemen Teori Iman, pertarungan sebenarnya mungkin sudah dimulai. Ambil contoh dokter militer itu, bagaimana Lu Su bisa melawan seseorang yang merawat yang terluka di perkemahan. Oleh karena itu, bahkan perolehan poin kesusahannya lebih mudah di luar negeri. Tidak seperti orang lain, Lu Su membuat orang lain kesal karena kebutuhannya sendiri. Pada saat ini, masih ada setengah lagi yang tersisa sebelum penyalaan penuh dari bintang ke-7 di lapisan ketiga peta langitnya. Poin distress mutlak diperlukan untuk kemajuan pelatihannya. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya mengapa Lu Su sepertinya tidak perlu berlatih, padahal sebenarnya dia kebanyakan berlatih di malam hari dan ejekannya juga merupakan bentuk latihan. Sama seperti yang lain, dia juga ingin benar-benar naik ke kelas B. Tapi sekarang, sudah sangat sulit untuk naik ke lapisan ketiga. Jika semua orang di bumi dapat menyumbang satu titik mara bahaya, dan ada 7 miliar di antaranya, dia bisa naik ke. Lu Su memulai perhitungan mental. Pergi ke luar negeri mungkin merupakan pilihan yang sangat baik. Misalnya, dia bisa mendapatkan banyak sumber daya dari reruntuhan Amerika Selatan belum lama ini, bahkan peninggalannya. Lu Su memutuskan untuk membuat rencana yang baik untuk perjalanan kultivasinya di masa depan setelah petualangan Lok Nur. Kendaraan tiba-tiba berhenti. Pengemudi itu menatap kabut tebal di depan dan berbalik untuk berbicara kepada Chen Zuan dan Lu Su. Tuan-tuan, kamu harus menempuh jarak yang tersisa dengan berjalan kaki. Lu Su membuka pintu dan menatap sisa-sisanya. Ayo pergi. Dia mengkhawatirkan Lu Xiaoyu. Dalam beberapa hari terakhir, tidak ada perubahan pada halaman poin mara bahaya yang diperoleh Lu Xiaoyu. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Chen Zuan mengikuti dari belakang. Kakak Su, tolong bantu aku saat kita masuk. Posisi kita di dalam diatur secara acak, jadi aku tidak bisa membantumu bahkan jika aku mau. Tapi yakinlah, aku akan melindungimu saat kita bertemu. Setelah Lu Su selesai berbicara, dia berjalan ke sisa-sisa dengan tegas. Detik berikutnya, Lu Su menyadari bahwa dia dikelilingi oleh dunia yang luas dan tak berujung. Dia merasa sulit untuk berdiri diam, bukan karena tanahnya goyah, tetapi terlalu licin. Yang mengejutkannya, dunia yang muncul di depannya dilapisi oleh cermin datar dan halus, yang memantulkan bayangannya sendiri. Langitnya biru, sama seperti dunia luar. Di kejauhan, batas antara cakrawala dan langit terasa santai dan membangkitkan semangat. Dunia ini sangat aneh. Sisa-sisa sebelumnya setidaknya memiliki tanah yang terdiri dari tanah atau batu, konfigurasi geografis yang akrab dengan dunia manusia. Tapi itu benar-benar berbeda di sini. Lu Su berusaha keras untuk menjaga keseimbangannya agar tidak terpeleset. Pada saat ini, dia merasakan gelombang di belakangnya. Kemudian, Chen Zuan muncul dari udara. Lu Su tercengang. Kemungkinan mereka diangkut ke tempat yang sama diharapkan sangat rendah, tapi ini dia. Saat melihat Lu Su, Chen Zuan tertawa terbahak-bahak karena terkejut. Segera dia terpeleset di lantai dan berhenti hanya 5 meter dari Lu Su. Apa ini, saudara Su? Chen Zuan ingin menopang tubuhnya dengan tangannya, tetapi tangannya tergelincir di lantai lagi dan dia jatuh tertelungkup. Lu Su mempelajari sekitarnya. Apakah batch sebelumnya juga mengalami situasi yang sama? Permainan yang sulit, kawan. Kakak Su, tolong bantu aku. Aku tidak bisa berdiri. Chen Zuan meminta bantuan. Lu Su merasa geli dengan Chen Zuan yang terpeleset di lantai dengan gerakan yang berbeda. Lihat, aku berdiri di sini dengan tenang. Dari kesusahan Chen Zuan, plus 666. Frustrasi, Chen Zuan memohon, aku tahu. Kalau begitu bantu aku, Lu Su tersenyum. Aku pikir ada yang salah dengan otak kecil kamu. Itu tidak bisa menjaga keseimbanganmu.
Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Chen Zuan. Tapi Lu Su terpeleset juga ketika dia baru saja mendekati Chen Zuan, memberikan tendangan keras yang terakhir. Chen Zuan tercengang. Dari kesusahan Chen Zuan, plus 999. Akibatnya, Chen Zuan tergelincir beberapa puluh meter di permukaan tanpa gesekan. Kakak Su, Chen Zuan berbaring di lantai cermin, keputusasaan di wajahnya. Kamu melakukannya dengan sengaja, bukan? Yah, itu kecelakaan. Lu Su meninju lantai, dan sepotong cermin retak terbuka di bawah tinjunya. Ketika tanah tidak lagi licin, Lu Su berdiri. Mata Chen Zuan bersinar di tempat kejadian. Jenius, saudara Su, tidak ada yang bisa memikirkan itu. Setelah kemunculan kadal pemakan manusia beberapa hari yang lalu, Lu Su melompat dari kendaraan ketika Chen Zuan dan yang lainnya sedang menunggunya berhenti. Sekarang, ketika orang lain secara tidak sadar menerima struktur dunia baru ini, Lu Su tahu dalam hatinya bahwa dia dapat mengubahnya. Tidak dapat disangkal, naluri sangat penting. Mereka bahkan mungkin memainkan peran penting antara dua saingan dengan kemampuan yang sama. Chen Zuan meniru Lu Su dan melemparkan tinjunya ke cermin. Dengan ledakan keras, cermin itu tidak terluka, tetapi tinju Chen Zuan hampir pecah berkeping-keping. Kenapa begitu sulit? Chen Zuan menjerit kesakitan. Dia kemudian menyadari bahwa kekuatan Lu Su jauh di atas kekuatannya. Oleh karena itu masih akan sia-sia bahkan jika dia dilengkapi dengan naluri kekuatan super yang sama seperti Lu Su. Sementara Lu Su bisa menghancurkan lantai dengan satu pukulan, Chen Zuan harus mencoba beberapa kali. Dari kesusahan Chen Zuan, plus 666, Lu Su berdiri di atas pecahan. Dia bisa merasakan kekerasan cermin, karena setiap pukulannya hanya bisa menghancurkan sepotong kecil. Dia berjalan menuju Chen Zuan, memecahkan lantai cermin di bawahnya dengan setiap langkah. Aku tidak punya cukup energi untuk menghancurkan lantai seperti ini kemanapun kita pergi. Mari kita pikirkan alternatif lain. Faktanya, Lu Su bertanya-tanya bagaimana siswa kelas Daoyuan lainnya menghadapi situasi yang sulit bahkan baginya.